Jadi di video kali ini kita bakal mencari narasumber untuk kita tanyakan mengenai soal APBD, APBN, dan perpajakan. Perkenalkan, nama aku Kizi Rumandang dari kelas 11-6. Aku Lolita Stefani dari kelas 11-7. Saya Rebar Ninggal dari kelas 11-1. Selamat menonton teman-teman. Dari observasi yang kami lakukan, kami masih mendapati bahwasannya masih banyak masyarakat Indonesia, terutama para pelaku ekonomi, yang masih belum memahami perpajakan di Indonesia. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa angka kepatuhan pajak di Indonesia tergolong rendah dari negara-negara yang lainnya. Dilansir dari databox.co.id, Indonesia menempati 3 terbawah atau 3 terendah rasio kepatuhan pajak negara-negara OECD dengan poin 10,1%. Sementara itu, rata rasio negara Asia Pasifik mencapai 19,1%. Indonesia di 3 terbawah mencatatkan rasio pajak hanya 10,1%. Di bawah Indonesia ada Bhutan 8,9% dan Laos 8,9%. Dilansir dari Klik Pajak, rasio pajak sendiri merupakan alat untuk melihat apakah jumlah pajak yang dikumpulkan pada suatu periode di suatu negara sudah sebanding dengan pendapatan nasionalnya. Ada banyak faktor pentingnya rasio pajak untuk suatu negara, yaitu menjadi indikator tingkat kepatuhan pajak di Indonesia. Apabila persentase rasio pajak kecil, artinya kepatuhan pajak masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Rasio pajak yang rendah menjadi penghambat untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Rasio pajak dapat menciptakan sistem perpajakan yang adil. Lalu, mengapa rasio kepatuhan pajak Indonesia rendah? Dilansir dari pajaku.com, Bima Yudhistira menyampaikan kepada detik.com pada Jumat 4 Desember 2020 bahwa unit menengah kecil dan mikro yang belum melakukan pembayaran pajak karena menilai bayar pajak sebagai bentuk penjajahan. Adapun penyebab lainnya adalah masyarakat yang merasa tidak mendapatkan manfaat langsung dari membayar pajak, sehingga enggan membayar pajak. Lalu bagaimana upaya meningkatkan rasio kepatuhan pajak di Indonesia? Dilansir dari pajakku.com, terdapat beberapa solusi untuk meningkatkan rasio kepatuhan pajak di Indonesia. Yang pertama adalah dengan cara memperbaiki pelayanan Fiskus. Dalam hal ini, memberikan kemudahan administrasi agar wajib pajak nantinya tidak malas dan mau membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan waktu. Solusi yang kedua yakni meningkatkan jumlah tenaga kerja pemeriksa yang berada di Direktorat Jenderal Pajak agar dapat memperbaiki kualitas penegakan hukum dan juga mengingat seperti apa yang sudah dijelaskan di atas tentang faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, yaitu sanksi yang kurang tegas. Solusi yang ketiga yaitu memperluas tax awareness melalui kegiatan sosialisasi maupun edukasi perpajakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Solusi yang terakhir adalah dengan melakukan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan untuk memperkuat moral dan integritas pegawai pajak untuk menjalankan tugasnya dengan profesional. Siang Bude. Siang. Aku mau nanya, Bude tahu gak sih kepanjangan dari APBN sama APBD? Apa ya? Aku nggak ngerti. Oh, nggak tahu ya Bude ya? Jadi mungkin aku kasih tahu dulu ya, APBN itu adalah anggaran pendapatan belanja negara. Sementara APBD itu adalah anggaran pendapatan belanja daerah. Nah, sebelumnya Bude pernah bayar pajak nggak? Bayar pajak enggak? Oh enggak. Kenapa Bude nggak bayar pajak? Bayar pajaknya ya pajak itu yang bangsanya kendaraan kayak rumah ya baru kalau jualan mah nggak bayar pajak lah. Oke, itu Bude lakuin rutin atau kayak cuma sekali-sekali doang? Enggak ya setiap kalau bayar kayak gitu kan setiap tahun baru bayar gitu. Dari yang Bude bayar pajak itu, Bude ngerasa ada gak pemerintah ngebantu Bude kayak gitu? Nggak ada lah dong. Nggak ada ya? Iya nggak ada. Oh, oke deh Bude, makasih ya Bude. Selamat sore Bude. Sore juga anakku. Oh iya. Aku mau nanya dong, Bude tahu gak kepanjangan dari APBN atau APBD itu apa? APBN. Apa Pak APBN? Administrasi Anggaran pendapatan pajak negara. Sebelumnya Bude udah pernah bayar pajak belum? Sering. Oh sering. Tiap tahun pajak rumah, pajak kendaraan,
Berarti rutin ya Bude? Rutin. Kalau itunya Bude tahu gak dari hasil Bude bayar pajak, Bude dapat manfaat apa gitu dari perpajakan? Dari perpajakan ya mungkin dipermudahkan kalau kita ngurus-ngurus memperpanjang misalkan pindah KTP apa gitu kan harus pakai itu kan, harus udah bayar pajak bukti bayar pajak gitu ya. Itu untuk memudahkan segala urusan kita. Gitu ya Bude. Oke, makasih ya Bude. Oke, selamat siang Ibu. Aku boleh nanya tentang perpajakan? Jadi aku mau nanya nih, sebenarnya Ibu tahu gak sih kepanjangan dari APBN sama APBD itu apa? Kalau nggak salah ya, bayar pajak. Iya, itu dalam arti bayar pajak. Nah, sebelumnya Ibu pernah bayar pajak? Bayar pajak ya paling anak suami saya. Iya. Ibu nggak bayar pajak ya? Enggak. Eh, Suami saya sama anak-anak. Kenapa Ibu nggak sebelumnya bayar pajaknya rutin nggak? Bayar pajaknya. Kalau suami? Oh, waktu di Jakarta kan pindah sini. Waktu di Jakarta ya rutin. Tapi sekarang udah enggak ya? Kira-kira dari bayar pajak itu suami atau ibu dapat feedback gak? Maksudnya kayak dapat manfaat gak dari yang udah bayar pajak itu, misalnya fasilitas, jalan di rumah ibu bagus atau enggak, kayak gitu-gitu. Oh iya, waktu di Jakarta gitu. Tapi kalau sekarang yang ibu rasain di Bekasi gimana? Ya enak ya. Iya, dulu kan kita pindah sini kan tahun 2003. Udah lama ya. Pertama pindah di Pondok Melati banjir. Oh. Nah, saya nyari lagi kata teman-teman, ayo dekat sekolahan PL kata gitu. Nyari di sekolahan PL daerah nggak jauh sih dari sini. Berarti pas udah di Bekasi udah stop bayar pajak ya Bu? Hah? Kalau yang pas dia pindah ke Bekasi udah stop bayar pajak, maksudnya udah nggak rutin lagi bayar Udah pajak. enggak. Oke, terima kasih ya Ibu.